Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ini kelas 8 kan? Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Ya, berdoa selesai ya. Jadi, gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Masih semangat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, ada yang gak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Alhamdulillah, semangat semua ya hari ini ya. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, jadi kita hari ini pelajaran akidah akhlak. Kita akan membahas materi di bab 7 ya. Silahkan dibuka dulu bukunya, bab 7, buku paketnya. Ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu nggak apa itu pengertian Rasul Ulul Azmi? Apa itu Ulul Azmi? Ya, silahkan kamu yang tunjuk tangan. Ya, hebat ya. Oke, beri tepuk tangan. Baik, benar tadi. Jadi Ulul Azmi itu adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada yang tahu nggak rasul-rasul siapa saja sih rasul-rasul yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi itu? Silahkan tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ya, kamu silahkan. Oke, wah hebat-hebat ya anak ibu ya pagi hari ini ya. Jadi yang tergolong dalam Rasul Ulul Azmi itu adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu kenapa Nabi Nuh diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Ayo, ada yang tahu? Baik, jadi Nabi Nuh diberi gelar Rasul Azmi karena kesabaran dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Maka dari itu Nabi Nuh diberikan gelar Ulul Azmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, ada yang tahu siapa Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi? Ya, kamu. Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena kesabaran dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa coba? Dia diberi gelar Rasul Azmi karena kepatuhan dan kesabarannya. Karena yang pertama kepatuhannya yaitu, ada yang tahu nggak kisah Nabi Ibrahim? Ya, dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian ada yang tahu lagi siapa Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi? Silahkan tunjuk tangan. Ya, yang ketiga itu ada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa sih Nabi Musa alaihissalam diberi gelar Ulul Azmi? Ada yang tahu? Baik, Nabi Musa alaihissalam diberi gelar Rasulul Azmi karena sabar dalam menghadapi dan mendakwahi Raja Fir'aun. Ya. Kemudian ada lagi Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Ada yang tahu siapa? Ayo tunjuk tangan. Ya, yang di belakang. Yang lagi ngobrol. Ya, siapa yang diberi Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi? Selain Ibrahim, selain Nuh, selain Musa. Ya, Nabi Isa. Nabi Isa diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena kesabaran dan keteguhan beliau dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi berikutnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau diberi gelar Rasul Ulul Azmi?
Ya, karena sejak kecil sampai dewasa Nabi Muhammad SAW selalu mengalami masa-masa yang sulit, terutama dalam menyebarkan ajaran Allah dan agama Islam kepada kaumnya. Baik, ada yang tahu nggak sih apa aja tuh keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi? Ayo, coba ibu mau tanya di belakang. Apa keistimewaannya Nabi Nuh? Ya, hebat ya. Beri tepuk tangan. Ya, Nabi Nuh diberi gelar Nabi Nuh keistimewaannya yaitu adalah memiliki kapal yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim, apa ya keistimewaannya? Ya, dia tidak terbakar api saat dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa, apa keistimewaannya? Benar sekali ya. Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Musa menenggelamkan pasukan Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Isa, apa ya keistimewaan Nabi Isa? Ada yang tahu? Ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kemudian Nabi Isa juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Hebat ya, luar biasa sekali. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad sangat istimewa sekali ya. Ya, ada yang tahu apa keistimewaan Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup ya. Kemudian Nabi Muhammad diberi mukjizat yaitu bisa membelah bulan. Kemudian Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Kemudian Nabi Muhammad diberi mukjizat adalah kitab Al-Quran. Oke, lagi ya. Kemudian ada yang tahu apa sifat atau kriteria Rasul Ulul Azmi? Ayo, yang depan. Ya, kamu. Salah satu sifat yang dimiliki Rasul Ulul Azmi apa? Ya, sabar, betul. Jadi Rasul Azmi itu memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Bayangkan saja kalau Rasul Azmi ini tidak memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah. Mungkin mereka akan gagal membawa kaumnya mengikuti ajaran-ajaran Allah, agama Islam. Kemudian yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Karena pada saat berdakwah banyak kaum yang membangkang. Kemudian senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka agar mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja sih sifat-sifat yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi? Yang pertama adalah sabar, kemudian ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Baik. Kemudian hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan. Apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada Rasul Ulul Azmi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu dari sifat-sifat Rasul Ulul Azmi itu tadi ya. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian ikhlas menerima segala ujian yang Allah berikan. Kemudian akan selamat di dunia dan akhirat dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasul. Jika kita taat meneladani sifat-sifat yang
sifat-sifat Rasul Allah dan mengikuti ajaran Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup kita. Baik. Nah, jadi tadi itu penjelasan singkat ya dari Ibu. Nah, Ibu mau nanti kita bentuk kelompok. Satu kelas ada berapa orang di sini? Ada 25 orang. Baik. Jadi kita bentuk jadi 5 kelompok ya. Boleh bebas pilih kelompoknya siapa aja, tapi satu kelompok 5 orang ya. Baik, nanti sekarang bentuk kelompoknya dulu. Oke, 5 menit ya bentuk kelompok, atau 2 menit saja. Baik, 2 menit cukup ya bentuk kelompok ya. Sudah? Ya, sudah ya. Nah, sekarang duduk berkelompok. Silahkan pindahkan kursinya, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang di sini Ibu tunjuk kelompok 1 ya, kemudian yang ini kelompok 2. Oke, yang di sini kelompok 3, yang itu kelompok 4, dan ini adalah kelompok 5. Baik. Nah, jadi Ibu mau bagi tugas nih buat kalian. Nah, jadi kelompok 1 itu membahas materi tentang Rasul ini, Nabi Nuh ya, tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kelompok 2 membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Catat dulu. Oke, sudah. Nah, kelompok 3 membahas tentang Nabi Ibrahim. Oke, kelompok 1 tadi membahas tentang Nabi Nuh ya. Kelompok 2 Nabi Ibrahim. Kelompok 2 Nabi Ibrahim. Kelompok 3 Nabi Musa. Kelompok 4 Nabi Isa ya, membahas tentang Nabi Isa. Kemudian kelompok 5 membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nanti kalian kisahkan kembali secara lengkap kisah dari para Rasulul Azmi tadi dalam berdakwah ya, dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kisah para Rasulul Azmi ini kalian kisahkan, kemudian kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian apa saja teladan yang bisa kita ambil dari kisah nabi-nabi tersebut, kemudian apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Oke, nanti hasil diskusi kita bacakan di depan ya. Ketua kelompok masing-masing membacakan hasil diskusi di depan. Baik, nanti kelompok lain boleh memberikan komentar atau menyanggah ya. Oke, baik, silakan dimulai diskusinya dari sekarang. Boleh lihat di buku, boleh cari di internet, boleh cari referensi ya, tapi referensi yang jelas ya. Oke, dicantumkan juga sumber referensinya. Kemudian baik, sepertinya jam kita sudah hampir habis ya, udah mau istirahat ya. Baik, nanti kita lanjutkan setelah istirahat ya. Oke, sudah. Baik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pelajaran kita pada hari ini. Kemudian bisa kita ambil hikmahnya tadi dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian tugasnya jangan lupa diselesaikan. Nah, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.